Teman-teman, Michael Chandler lagi-lagi harus nelen rasa kaget setelah Dana White buka suara soal masa depan duel yang udah lama banget ditunggu-tunggu lawan Conor McGregor. Saat banyak fans mulai berharap pertarungan ini akhirnya kejadian, pernyataan sang bos UFC justru bikin situasinya makin abu-abu dan penuh tanda tanya. Awalnya, duel Chandler versus McGregor digadang-gadang bakal terjadi akhir musim panas ini. Bahkan sempat muncul isu gila kalau pertarungan itu bakal digelar di halaman Gedung Putih dengan tanggal sementara pertengahan Juni. Kedengarannya memang kayak mimpi, tapi sebelum mimpi itu keburu jadi nyata, Dana White langsung nyiram air dingin. Ia menegaskan kalau Chandler dan McGregor bukan kandidat utama buat jadi headline di event tersebut, sekaligus ngasih kode kalau pengumuman resmi baru bakal muncul sekitar pertengahan Februari. Bukan cuma itu, rumor lain ikut bermunculan ke permukaan. Nama Jorge Masvidal tiba-tiba ikut dibawa-bawa sebagai calon lawan McGregor. Tapi isu itu juga langsung dikecilin sama Dana White, seolah bilang kalau gosip itu cuma angin lewat. Padahal sebelumnya Chandler dan McGregor sempat hampir beneran ketemu di UFC 303 tahun 2024. Sayangnya, duel itu kandas gara-gara McGregor cedera dan batal naik oktagon. Di tengah semua ketidakjelasan ini, Chandler justru masih santai. Bukan santai karena pasrah, tapi santai karena yakin. Menurutnya, selama belum ada pengumuman resmi soal siapa lawan McGregor berikutnya, semua kemungkinan masih terbuka. Dunia UFC emang kayak gitu, teman-teman. Hari ini rencana A, besok bisa langsung lompat ke rencana Z. My reaction is we will see. We'll see how this whole thing plays out. Obviously, nobody has any idea what the fights are going to be on the White House card. Is that 100% how it's going to be? Me and Conor not fighting at the White House? I don't know. All I know is I can control what I can control. We just keep on going, man. Until the fights get announced, until Conor McGregor gets announced his next opponent. Chandler sendiri memilih fokus ke satu hal yang bisa dia kontrol, dirinya sendiri. Latihan jalan terus, kondisi fisik dijaga, dan mindset tetap siap perang. Buat dia, komentar Dana White memang bukan kabar enak, tapi juga belum bisa dibilang final. Selama pintu itu belum ditutup rapat, dia bakal tetap berdiri di depan nunggu kesempatan. Laga lawan McGregor jelas bukan pertarungan biasa buat Chandler. Ini bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal momen besar yang bisa ngubah arah karir dan bikin namanya naik level di mata dunia. Makanya, dia masih percaya kalau ujung dari semua drama ini bakal mengarah ke satu titik. Dirinya berhadapan langsung dengan Conor McGregor. Sekarang bola ada di tangan UFC. Fans cuma bisa nunggu, spekulasi terus muter, dan timeline makin panas. Tapi satu hal udah jelas, Michael Chandler belum kemana-mana. Selama belum ada nama lain yang resmi diumumin, dia masih yakin. Kalau bukan dia, emang siapa lagi? Teman-teman, sebelum ke berita Makhachev, nih ada satu kabar dari ring tinju yang juga harus kamu tahu. Setelah sempat ngilang dan bikin banyak orang bertanya-tanya, superstar Meksiko itu dipastikan bakal balik naik ring pada 12 September 2026 di Riyadh, Arab Saudi. Comeback ini bukan sekadar tanding rutin, tapi momen gede yang sekaligus jadi debut resmi Canelo Promotions. Artinya, ini bukan cuma soal adu jotos, tapi juga soal Canelo membuka bab baru sebagai petarung sekaligus bos. Pertarungan ini dibungkus dengan tema yang berisik dari awal, Mexico versus the World. Digelar pas akhir pekan hari kemerdekaan Meksiko, atmosfernya dipastikan panas, penuh emosi, dan syarat gengsi. Sampai sekarang lawan Canelo memang belum diumumin, tapi satu hal udah dikunci. Laga utama bakal memperebutkan sabuk juara dunia. Jadi jangan harap ini pertarungan uji coba Canelo langsung gas ke level elit. Baliknya Canelo ke ring gak bisa dilepas dari cerita pahit yang dia alami setahun sebelumnya. September 2025 jadi titik balik ketika status raja kelas super menengah yang selama ini dia pegang harus lepas setelah kalah angka dari Terence Crawford. Kekalahan itu bukan cuma soal kalah skor, tapi juga simbol bahwa dominasi panjangnya akhirnya runtuh. Banyak yang mulai ngomong usia, banyak juga yang mulai ragu apakah Canelo masih punya bensin buat balik ke puncak. Situasi makin aneh sekaligus menarik ketika Crawford malah memilih pensiun beberapa bulan kemudian dan ninggalin semua sabuknya dalam kondisi kosong. Tahta yang sempat direbut dari Canelo tiba-tiba nggak ada penghuninya. Disitulah peluang terbuka lebar. Canelo nggak perlu ngejar orangnya, cukup balik ke ring dan ambil lagi apa yang dulu jadi miliknya. Secara angka, Canelo masih monster. Rekor 63 kemenangan dengan 39 KO itu bukan statistik petinju yang udah mau pensiun.
Di kelas super menengah, namanya masih bertengger di papan atas versi WBC dan WBO. Belum lagi kontrak besarnya bareng Riyadh Season yang masih nyisain 2 pertarungan lagi, bikin posisi Canelo tetap jadi pusat bisnis dan sorotan dunia tinju. Teman-teman, siapapun yang masih ngira Islam Makhachev bakal melambat setelah menguasai 2 divisi, sepertinya harus mulai berpikir ulang deh. Petarung asal Dagestan itu kembali bikin heboh setelah memamerkan sebuah teknik kuncian baru yang dijuluki Oxygen Cylinder, sebuah modifikasi cekikan yang bikin lawan kehabisan napas dalam hitungan detik. Gerakan ini jadi bukti kalau Islam bukan cuma dominan secara fisik, tapi juga terus berevolusi secara teknis. Status Islam saat ini memang berada di puncak tertinggi MMA dunia. Pada November lalu di UFC 322, ia mencetak sejarah dengan menaklukkan Jack Della Maddalena dan merebut sabuk kelas welter, melengkapi koleksi gelarnya setelah sebelumnya lama berkuasa di kelas ringan. Prestasi itu otomatis mengangkatnya sebagai petarung pound for pound terbaik di dunia. Yang bikin kemenangan itu makin bernilai adalah fakta bahwa JDM datang dengan persiapan serius, termasuk menggandeng Craig Jones, salah satu praktisi grappling paling berbahaya di planet ini. Secara fisik, Jack dikenal sebagai petarung dengan daya tahan luar biasa. Bahkan di laga-laga sebelumnya, stamina JDM sering disebut melampaui banyak nama besar di UFC. Persiapan intens bersama tim grappling elit jelas ningkatin kepercayaan dirinya, terutama dalam bertahan dari tekanan gulat. Tapi semua itu tetap belum cukup untuk menghentikan mesin Dagestan bernama Islam Makhachev. Alih-alih berpuas diri setelah menguasai 2 divisi, Islam justru terlihat makin lapar. Dalam sebuah klip latihan terbarunya, ia memperlihatkan versi baru dari cekikan D-Arts yang ia kombinasikan dengan tekanan lengan bawah untuk menutup jalur napas lawan. Teknik inilah yang kemudian dikenal sebagai Oxygen Cylinder. Bukan sekadar kuncian biasa teman-teman, tapi cekikan yang memaksa lawan menyerah karena benar-benar kehabisan oksigen. Bahkan rekan latihannya sendiri tak punya banyak pilihan selain tap out. Soal angka selanjutnya, masa depan Islam masih penuh tanda tanya. Namanya dikaitkan dengan beberapa opsi besar di kelas welter, mulai dari mantan raja divisi Kamaru Usman sampai Michael Morales yang masih unbeaten. Di sisi lain, wacana super fight melawan juara kelas ringan Ilia Topuria juga sempat ramai dibicarakan. Namun satu hal yang sudah jelas, Islam tidak punya niat sedikit pun untuk kembali ke kelas ringan. Baginya, bab 155 pound sudah selesai. Ia pernah berkuasa di sana tanpa benar-benar ada yang ngalahin lalu memilih naik kelas demi tantangan baru. Jika ada duel lintas divisi, Islam menegaskan itu hanya bisa terjadi di kelas welter. Posisi juara, pengalaman, dan kepercayaan diri penuh membuatnya merasa tak perlu menoleh ke belakang. Dengan inovasi teknik seperti Oxygen Cylinder, pesan Islam makin tegas. Tahta pound for pound bukan cuma soal menang, tapi soal terus berkembang dan mendominasi dengan cara baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.